Om Swastiastu. Selamat datang saya ucapkan kepada dosen pembimbing utama, Dr. Nyoman Risna Herawati SE AK MPD, dosen pembimbing pendamping, Profesor Dr. Ananta Wikrama Tungga Atmaja SE AK MSI, dan yang terakhir yaitu dosen pelaah, Dr. Gedi Kusuma Dewi SE MSI. Adapun judul dari skripsi saya itu pengaruh return, risk, dan kemudahan investasi terhadap minat investasi cryptocurrency. Sebelumnya, perkenalkan, saya Madi Satria Mulyarta dengan NIM 1817051251. Adapun latar belakang yang melatar belakangi skripsi saya ini yaitu pada era digital ini terciptalah mata uang digital yang baru yang bernama cryptocurrency. Cryptocurrency adalah sebuah teknologi yang berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Blockchain ini berguna atau berperan sebagai buku besar pada cryptocurrency tersebut. Adapun perkembangan cryptocurrency di dunia, yaitu pada tahun 2008 telah mengalami gangguan akibat sistem mata uang keuangan internasional itu mengalami krisis global yang dirasakan di hampir seluruh negara. Nah, sebuah ide baru muncul pada saat bersamaan mengenai format sistem keuangan internasional, yaitu lahirnya sistem cryptocurrency. Pada saat itu juga Cina ternyata sudah diam-diam mengembangkan mata uang digital yang diberikan nama yuan digital, dan itu sudah ada sejak tahun 2014. Begitupun Rusia telah mengeluarkan crypto ruble sejak tahun 2017, dan negara yang terakhir yaitu Iran itu sudah mengeluarkan crypto real sejak tahun 2018. Perkembangan cryptocurrency di Indonesia itu sudah diawasi oleh Bapepti, yaitu memberikan kepastian hukum mengenai nasib cryptocurrency di Indonesia. Tetapi ada pernyataan tegas dari Bank Indonesia atau Bank Sentral bahwa cryptocurrency bukanlah sarana atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Salah satu impian dari kebanyakan orang yaitu hidup secara mandiri dan finansial. Ada banyak cara untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya yaitu adalah berinvestasi. Nah, investasi merupakan usaha yang dilakukan seseorang maupun kelompok orang yang memperoleh laba dari uang yang dimilikinya. Melalui investasi, individu maupun badan usaha dapat menyalurkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan, dan para pengusaha dapat memperoleh dana tambahan modal untuk memperluas jaringan usahanya dari para investor. Dalam hal berinvestasi, keuntungan merupakan suatu target utama dengan keuntungan yang besar membuat investor tertarik untuk berinvestasi. Dan dengan kita melakukan investasi, yaitu kita akan mendapatkan return. Return adalah keuntungan yang dinikmati investor atas investasi yang akan dilakukan. Tetapi pada investasi cryptocurrency juga memiliki beberapa risiko yang harus kita perhatikan, terutama seseorang investor yang memulai di bisnis investasi di bidang cryptocurrency. Dalam melakukan investasi ada pun kemudahan penggunaan, yaitu kemudahan penggunaan adalah alasan mengapa cryptocurrency sangat diminati, karena hanya membutuhkan jaringan internet dan smartphone. Adapun indikasi masalah yaitu tingkat return yang tinggi menimbulkan tingginya minat mahasiswa terhadap cryptocurrency. Tingkat risiko yang tinggi menimbulkan rendahnya minat terhadap cryptocurrency, dan yang terakhir yaitu minat investasi mahasiswa masih rendah meskipun telah diberikan pengetahuan berinvestasi. Pembatasan masalah, yaitu penelitian ini hanya difokuskan pada 3 faktor, yakni return, risk, dan kemudahan investasi terhadap cryptocurrency. Dan penelitian ini hanya difokuskan pada mahasiswa S1 Akuntansi Unisa angkatan 2018. Adapun rumusan masalah yaitu apakah return memiliki pengaruh terhadap minat investasi kripto mahasiswa S1 Akuntansi angkatan 2018. Dan yang kedua, apakah risk memiliki pengaruh terhadap minat investasi kripto mahasiswa S1 Akuntansi Unisa angkatan 2018. Dan yang terakhir yaitu apakah kemudahan investasi memiliki pengaruh terhadap minat investasi kripto mahasiswa S1 Akuntansi angkatan 2018. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh return terhadap minat investasi cryptocurrency mahasiswa S1 Akuntansi Unisa angkatan 2018.
Yang kedua, untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh risk terhadap minat investasi cryptocurrency mahasiswa S1 Akuntansi Unisa angkatan 2018. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu tujuan yang ketiga untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh kemudahan investasi terhadap minat investasi kripto mahasiswa S1 Akuntansi Unisa angkatan 2018. Adapun manfaat penelitian yaitu teoritis dan praktis. Dan terdapat 10 kajian teori. Yang pertama yaitu grand teorinya saya menggunakan Theory of Planned Behavior, yaitu pada teori perilaku terencana atau TPB dijelaskan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sikap individu, norma subjektif, dan pengendalian atau persepsi kontrol perilaku. Ketiga faktor tersebut bisa memprediksi niat seseorang, di mana niat diartikan sebagai motivasi seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Grand teori yang kedua yaitu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Dalam model penelitian UTAUT ini menunjukkan bahwa niat untuk menggunakan dan perilaku pengguna untuk menggunakan sesuatu teknologi dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja yang berhubungan dengan persepsi kegunaan, ekspektasi usaha yang dapat didefinisikan sebagai tingkat kemudahan, pengaruh sosial, serta kondisi yang mendukung. Second teorinya yang pertama yaitu investasi. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang atau yang mendatang. Yang kedua, bentuk-bentuk investasi. Menurut Gumanti dalam Luban Robin 2020, ada 2 bentuk investasi, yaitu investasi pada aset fisik dan aset keuangan. Dan yang berikutnya itu Bapepti adalah lembaga negara yang mengurus soal perdagangan jangka komoditi dengan tugas melakukan pengawasan dan pengaturan terkait perdagangan. Yang berikutnya itu cryptocurrency. Cryptocurrency adalah media pertukaran peer-to-peer digital yang menggunakan kriptografi untuk memproses dan mengamankan transaksi. Yang berikutnya itu adalah blockchain. Teknologi blockchain merupakan sebuah neraca digital yang mengandung segala catatan transaksi bersifat digital yang terbuat dari serangkaian mekanisme kriptografi. Yang berikutnya adalah return. Return adalah pengembalian hasil atas surat berharga atau investasi, di mana biasanya dinyatakan dalam bentuk suatu tingkat persentase. Yang berikutnya adalah risk atau risiko, yaitu cryptocurrency memiliki volatilitas yang sangat tinggi. Lonjakan naik dan turunnya harga sangatlah cepat. Volatilitas yang tinggi merupakan cerminan tingkat risiko yang dihadapi oleh para investor. Dan yang terakhir yaitu kemudahan investasi, yaitu dengan adanya kemudahan investasi, daya tarik investasi suatu daerah akan mencapai target yang tinggi dengan salah satunya faktor yaitu kemudahan. Dan adapun penelitian yang relevan, yang pertama yaitu Devianti, yang kedua Ilham, yang ketiga Huda, yang keempat Wulandari, yang kelima Susilowati, yang keenam Manuel. Adapun kerangka berpikir yaitu return sebagai S1 berpengaruh terhadap minat investasi cryptocurrency. Yang kedua, risk sebagai X2 berpengaruh terhadap minat investasi cryptocurrency. Yang ketiga, kemudian investasi sebagai variabel ketiga atau X3 berpengaruh terhadap minat investasi cryptocurrency. Adapun hipotesis penelitian yaitu yang pertama, return berpengaruh positif terhadap minat investasi cryptocurrency mahasiswa S1 Akuntansi Unisa angkatan 2018. Yang kedua, risiko berpengaruh positif terhadap minat investasi cryptocurrency mahasiswa S1 Akuntansi Unisa angkatan 2018. Yang terakhir, kemudahan investasi berpengaruh positif terhadap minat investasi cryptocurrency mahasiswa S1 Akuntansi Unisa angkatan 2018. Metode penelitian yaitu yang pertama lokasi dan waktu. Lokasinya itu di Universitas Pendidikan Ganesha dan waktunya itu dari bulan Februari sampai selesai. Rancangan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan kuesioner. Adapun populasinya yaitu sejumlah 285 mahasiswa. Dan sampel yang saya gunakan di sini yaitu menurut Arkunto bahwa apabila jumlah subjek populasi lebih dari 100, maka sampel bisa diambil antara 10-25% atau lebih tergantung waktu dan tenaga dalam penyebaran kuesioner. Sehingga saya di sini sebagai peneliti memutuskan untuk menggunakan sebesar 30% dari 285 populasi, yaitu 86 mahasiswa prodi S1 Akuntansi angkatan 2018.
Dan jenis dan sumber data itu yang pertama itu Premier menggunakan kuesioner dan Skinner menggunakan literatur. Yang terakhir itu teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner berbasis website skala Likert. Adapun operasional variabel penelitian yaitu yang pertama Retron sebagai X1 dengan memiliki 3 indikator. Yang pertama, ketertarikan terhadap retron yang dihasilkan dengan item 1 dan 2. Yang kedua, retron yang tinggi dengan item 3 dan 4. Yang ketiga, retron tidak terbatas dengan item 5 dan 6 menggunakan skala Likert. Yang kedua, yaitu risk sebagai variabel kedua memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama adanya risiko tertentu dengan item 7 dan 8. Yang kedua, tingkat risiko sebanding dengan keuntungan yang akan didapatkan dengan item 9 dan 10. Tingkat risiko yang tinggi merupakan tantangan yang menarik, yaitu dengan item 11, 12, 13 dengan menggunakan skala Likert. Yang berikutnya itu yang kemudahan investasi dengan variabel X3 atau variabel ketiga dengan memiliki indikator 2. Yang pertama itu adanya internet memudahkan dalam berinvestasi dengan item 14, 15, 16. Dan yang kedua, kemajuan teknologi memberi kemudahan dalam berinvestasi dengan item 17, 18 dengan menggunakan skala Likert juga. Yang berikutnya itu minat investasi cryptocurrency. Terdapat 3 indikator. Tertarik untuk mencari informasi tentang jenis suatu investasi dengan item 19, 20. Yang kedua, tertarik untuk berinvestasi di cryptocurrency dengan item 21, 22, 23. Yang ketiga atau yang terakhir mau mencoba berinvestasi dengan item 24, 25 dengan skala Likert 1 sampai 5. Adapun metode dan teknik analisis data yaitu yang pertama uji statistik deskriptif, yang kedua uji kualitas data, yang ketiga uji asumsi klasik, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu uji hipotesis. Adapun hasil dari analisis data yaitu yang pertama uji statistik deskriptif. Hasil uji statistik deskriptif yaitu kita bisa dilihat di tabel di mana standar deviasi kurang dari mean atau rata-rata, sehingga hal ini menunjukkan bahwa sebaran skor semakin dekat dengan skor mean, sehingga pada masing-masing variabel tidak ada kesenjangan yang terlalu besar. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas yaitu atau uji kualitas data yaitu variabel independen dan variabel dependen dinyatakan valid dan reliable. Yang berikutnya itu hasil uji asumsi klasik. Yang pertama hasil uji normalitas, di mana hasil uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan nilai signifikasi yaitu 0,2 yang lebih besar dari 0,05. Yang berikutnya itu hasil uji multikoliniaritas, di mana hasil uji multikoliniaritas ini antar variabel bebas menunjukkan bahwa nilai FIV dari masing-masing variabel bebas tidak lebih dari 10, yaitu retron X1-nya sebesar 1,471, risknya sebesar 1,369, dan kemudian prestasinya sebesar 1,748 dengan nilai toleransinya dari masing-masing variabel lebih dari 0,10, yaitu retron sebagai S1 sebesar 0,680, risk sebesar 0,730, dan kemudian investasi sebesar 0,572. Dan hasil uji heteroskedastilitas yaitu variabel independen memiliki signifikan melebihi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut terbebas dari heteroskedastilitas. Yang berikutnya itu hasil uji hipotesis. Kita bisa dilihat di tabel bahwa variabel retron dan kemudian investasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat investasi cryptocurrency pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi angkatan 2018. Sedangkan pada variabel risk atau X2 tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Yang berikutnya itu atau yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya variabel retron X1 dan kemudian investasi berpengaruh positif signifikan, sedangkan risk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap minat investasi cryptocurrency pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi angkatan 2018. Dan saran yaitu mahasiswa Prodi S1 Akuntansi diharapkan tidak mengabaikan adanya risiko dalam melakukan investasi dan meningkatkan pengetahuan mengenai
profil resiko yang akan dihadapi saat melakukan investasi. Dan diharapkan peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi minat dalam melakukan investasi di cryptocurrency serta memperpanjang periode penelitian. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.